kita harus uji juga kesehatian mereka nih. Merdeka! Halo teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya Patricia Dan saya Irma di Podcast Tanpa Podium. Iya, malam ini kita malam ini Selalu ya. tag-nya malam ya, tengah malam ya. Jadi kapanpun kalian mendengarkan dan menyaksikan, kita kedatangan tamu yang itu lagi. Ini demi aku ya, Pet, demi aku. Iya, demi ya, karena perayaan HUT Marinir tercinta ya, manusia resonan riang gembira. Siapa aja sih Usi? Boleh kita kenalan buat teman-teman? Iya nih, ini ulang tahun Marinir ini maksudnya bukan Marinir ini ya, bukan Marinir TNI ya. Teman-teman yang dimaksud dengan Marinirnya adalah teman-teman satu angkatan saya waktu kami kuliah di STFT Jakarta. Kami angkatan tahun 2002. Jadi HUT-nya di bulan Agustus ini yang ke 18 tahun. 18 tahun bersama ya. Iya, 18 tahun bersama. Jadi thank you banget Pet juga sudah memfasilitasi aku bisa reuni dengan teman-temanku ya. Terpaksa. Kamu ya. Nanti kamu boleh kok sama blues. Siap. Kalau yang dengar Rabu blues ulang tahun juga Rabu. Blues itu iya. kita bahas blues Iya, itu. selamat ulang tahun juga buat blues. Oke, saat ini aku ada bersama dengan teman-teman Marinir. Ada Ibu Ferry Ningsih. Halo Ibu Ferry. Halo, selamat malam. Pendeta Irma, Pendeta Petris, Pendeta Yani, Pendeta Harliman, Semi. Langsung diam. Lanjut dari siapa lagi Usi? Ya selain Ferry tadi sudah disebutin semua, udah keluarin aja tiga-tiganya langsung nih laki-laki. Langsung editor keluarin semuanya mukanya. Ada Pendeta Dani Patinaya, ada Bang Samuel Saragi dan juga ada Pendeta Hariman Patiana Kota. Selamat malam semua. Halo, ganteng-ganteng ya. Iya. Mukanya tetap sama loh, awet muda ya mereka ya. Atau dulu terlalu tua ya pada zamannya ya. Kurang perawatan. Aduh, Patricia. Seru. Jadi Bu Dani dari Kupang ini katanya mau kasih pantun Usi. Coba. Sadis. Oke. Salam jumpa di awal kata. Sadar. Kita datang membawa cinta. Sadar. Mari kita bercerita tentang persahabatan dan Indonesia tercinta. Merdeka. Terima kasih Dani. Mereka. Oke. Republik Cinta ya. Maklum Harus lah ya. Saudara sepupu Ahmad Dhani. Asik. Ahmad Dhani Patinaya. Oh iya. Jadi Kalau ini Abdul ya. Dhani Patinaya. Oh oke. Yang satu Ahmad, ini Abdul. Oh, ya. Jadi mereka memang punya tugas masing-masing ya. Yang satu untuk Indonesia, yang satu untuk dunia. Di Kupang sana begitu ya. Karena kalau saya ada Bung kok jadi Ambon ya? Ini podcast apa ini? Podcast Indonesia Timur kayak ini ya. Kalau tidak ada Bu Dani di Kupang itu orang-orang Kupang nggak tahu menyanyi. Nanti habis ini langsung diserang sama orang-orang Kupang. Gitu ya. Orang Surabaya pengalaman dengan orang Kupang kayaknya, sentimen kayaknya sama orang Kupang. Petris ada cerita soalnya, Petris ada cerita. Siapa suruh pancing? Oke. Petris ada cerita. Iya, nanti bahas Petris di lain kesempatan ya teman-teman ya. Ini kita bahas Marinir dulu nih. Saya mau tahu nih teman-teman, kakak-kakak kita ini, ya karena kakak-kakak sudah ya. Memang sehati nggak ya? Karena baju mereka seragam loh. Ya ampun, apa sih tulisannya itu tuh? Wih, bangganya. Ini apa sih depannya? Baca loh. Apa tulisannya? Oh, Siapa ini sih yang bisa? Jakarta Theological Seminary. Oh, oke. Belakangnya Ininya, Ma. Oh, di sininya. Ininya, Ma.
Being for others. Marinir 2002 angkatan. Nah, itu belakangnya yang Dani. Tuh, Dani tuh Being jelas for tuh. others. Being for others. Gila. Memang cocok jadi foto model Bu Dani dari dulu ya. Luar biasa Totalitas. ya. Totalitas. Kita harus uji juga kesehatian mereka nih. Kalau begitu, kita mau nge-games dulu nih, nge-games. Sebutkan 3 fakta ya kakak-kakak ya. Belum tahu namanya apa ya. Udahlah. Games 3 fakta, 2 betul, 1 bohong. Ya, tentang diri kita masing-masing. Ya, pura-pura mikir semuanya ya. Ya, kita mulai dari, pokoknya harus sebutin fakta, 2-nya benar, 1-nya bohong, 3 saja. Dari Kak Ferry kali ya, karena Kak Ferry sudah komat kamit mulutnya. Oke, silakan Kak Ferry. 3 fakta tentang Kak Ferry, nanti kakak-kakak yang lain bakal tebak di akhir. Yang mana yang bohong? Bukti pertemanan selama 18 tahun. 1. Ya. 1, pernah pakai kawat gigi. 2. 2, Betul. suka warna Jangan nanti. hitam. Hitam. 3. 3, Ayo, lo. ukuran kaki 35 ya. Oke, ukuran kaki 35. Yang pertama pernah pakai kawat gigi, suka warna hitam, ukuran kaki 35. Bungkus. Kak Irma. Aku apa ya? 1. Perhatian. Perhatian. Gak kreatif nih. 2. 2, galak. 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 3, suka warna pink. Suka warna pink. Oke, kita ke sepupunya Ahmad Dhani. Sekarang ada Dhani Fatinaya. Mari Bu Dhani. 3 fakta tentang Bu Dhani yang memang banyak orang tahu sih. Fakta tentang Bu Dhani ini. Bu Dhani ini legend ini. Ya. Mudah-mudahan ada kesempatan mengulang. 1. Suka musik. Suka musik. 2. Sekali pacaran langsung kawin. Pancing terus. 3. Itu betul, itu betul. Itu betul. Kok geli ya? 3. Keringat dingin nih. Yang ketiga. Yang ketiga, lepose. Lepose. Bagi yang tidak tahu lepose itu apa, nanti Bu Harli yang jawab. Lepose itu apa, Bu Harli? Itu sejenis makanan ringan yang kalau dikunyah itu enak. Itu ampas tarigu dong. Pinter ya. Maksudnya harus halus ya, halus ya. Ya. Ampas. Bagi teman-teman yang ada di wilayah Bandung dan sekitarnya, silakan Sadap. pesan ampas tarigu. Nona manis ya, Bu ya? Nah, Ambon. Bridgingnya bagus ya. Bridgingnya bagus. Nona Ambon. Ya. Sorry, Rasa satu galak mau banget. 10. Rasa 1 mau 10. Oke, Sadap. jadi Bu, lepose itu teman-teman tebar pesona gitulah. Ya, Gitu. Kita nggak tahu ya siapa saja yang kena perangkap ya. Kita nggak tahu, kita nggak bahas itu saat ini ya, di episode ini ya. Oke, siap. Bu Harli kali ya, Bu Harli. Kasih Emi sambil mikir ini, keras nih, 3 fakta. Wah. Bu Harli dulu, Bu Harli. 1. Komitmen. Komitmen. 2. Lamai. Anak kota. Anak kota. Mm. Oh, lu anak kota banget nih. 3. Anak kota atau anaconda tadi? Anaconda ya? Anaconda itu sejenisnya. Oke, yang ketiga. Bercandanya Marinir begini ya. Ya maklum aja ya. Sesuai usia ya teman-teman ya. Oke, 3. Yang ketiga, Bu.
Apa, Teto? Suka berorganisasi. Oke, suka berorganisasi. Yang pertama komitmen, anak kota suka berorganisasi. Kak Semi, 3 fakta tentang Kak Semi. Pertama, bisa main piano. Ih, kreatif banget sumpah jawabannya ya. Aduh. Yang kedua. Yang kedua, pernah praktek jemaat bersama pendeta Dani Patinaya. Oke, yang ketiga. Di kampus dulu ya. Juara piano. Yang ketiga, kacamata silindris 4. Kacamata silindris 4. Oke, kita tebak ya mulai dari Kak Semi ya. Yang mana yang bohong? Kakak. Satu. Hariman. Bu Harli. Hariman Bu Harli apa? nggak tahu Kak Semi loh. Nggak tahu deh ini. Iya, nggak tahu ini. Gue bingung aja lihat dia. Bang, antara bingung sama nggak tahu beda. Nggak tahu nih. Tipis. Bu Harli nih nggak kenal Kak Semi berarti ini. Yang mana Bu Harli? Yang benar? Yang salah? Satu. Benar Kak Semi? 1. Iya, nggak bisa main piano. Oh. tapi dulu pernah bisa main organ. Oh. Gitu. Juara malah. Dulu. Juara banget. Lu lebih tahu daripada Semi lu ya. Waktu itu dia jurinya. Ini lomba di mana? Ini ya. Oke lah. Ini fakta atau opini? Tapi benar nggak bisa main piano, tapi pernah dulu main organ bisa. Itu Rahel tahu tuh. Rahel teman kami. Iya. Tahu. Percaya Kak. Percaya kan? Percaya. Itu benar. Ampun Kak. Oke. Yang ngajar CM. Iya, us. Almarhum ya. Almarhumah. Iya, almarhumah yang tercinta. Bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia musik pasti tahu siapa itu. Iya. Christina Mandang ya. Lu kok jadi sedih ya? Jangan sedih. Danok sih. Dani punya dosen tercinta soalnya. Saking suka, jadi suka sekali dia bertemu dengan Christina Mandang. Bu Harli punya fakta. Yang mana yang bohong kakak-kakak? 1 komitmen, 2 apa tadi? Anak 2 kota. Saking bohongnya semua nggak ingat lah. 3. Jadi 2 semua ya? 2. Orang. Apakah Anak betul, pantai Bu Harli? dia. Anak pantai. Kan gue pati anak kota. Iya, tapi memang anak kota dari dulu kan. Wah, ini anak Loki kasihan. Anak Loki ya, bangga sekali jadi anak Loki. Patiana desa dia. Negeri ibu. Oke, lanjut. Anak belakang tanah dong nih, Kio. Lanjut ke Bu Dani ya, Bu Dani. Tadi dia bilang apa? Yang aku ingat tuh pacaran sekali doang langsung suka musik. Sekali pacaran langsung nikah. Itu aku Dani mau setuju tuh, dia jawaban betul. benar. Itu betul. Mau jawaban benar Sekali menikah. atau mau menyenangkan nih Dani? Aduh. Bu Dani apa sekali pacaran? Coba ini ya kasih tahu nomor rekeningnya. Lalu yang ketiga tadi faktanya apa yang ketiga? Lepose. Lepose. Ya. Kalau itu nggak betul, itu nggak betul dia. Nggak betul. Jadi yang bohong nomor 3 ya Bu Harli ya. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 itu dia bohong banget. Oh, bohong banget ya. Nggak pernah ya lepose itu nggak pernah. Kak Irma, ini habis ini dikirimin duit. Takut ya mau jawab punya Dani ya. Kak Irma kafe. Aku nih takut loh kalau mau jawab punya Dani itu takut. Apa? Belum. Biar diisi ini. Ayolah teman-teman penasaran ini. Dani kuota gua belum dibayar ya. Satu. Itu mah derita lu. Nomor satu. Nomor 1, yang suka musik itu bohong. Bukan. Yang komitmen. Pacaran langsung nikah.
Yang Itu satu nomor kali Nomor pacaran. 2, itu nomor 2. Itu nomor 2. Oh, itulah. Itu. Ya, itulah. Kak Feni, Nomor 2. Sama ya Kasih nomor ini. 2. Iya, Kayaknya nggak mau nomor disebut 2. ya, Cari takut ya. selamat lu Pel-nya Ya sama udah. aku. Nomor 2. Tidak disebut apa pilihannya. Oke, Iya. betul kan Bu Dani? Nomornya aja nomornya. Oke, nomor 2 ya. Yang bohong nomor 2. Teman-teman Berarti gue jangan salah penasaran. dong ya. Salah. Gue salah selama Kalau- ini dong. Salah. Ya, salah Salah. banget. Nggak kenal Bu Dani berarti Bu Harli. Itu Satu STT itu tahu. soalnya pelatih itu tuh pura-pura. Oke. Seru banget ya. Kita lanjut ke Kak Irma. Yang mana yang bohong? Perhatian, galak, sama apa lagi satu? Nomor 3. Suka warna Nomor pink. 3. Suka warna pink. Suka warna pink. Oh, nomor 3 Kak Ferry Suka. langsung dengan tegas bilang. Dia Nomor nggak suka 3. warna pink. Oke. Nggak suka warna pink. Bu Harliman. Harli nggak tahu. Nggak tahu. Soalnya waktu itu gue pernah lihat dia pakai baju warna pink. Bukan berarti suka dong. Pernah pakai bukan Kenapa Pernah dia pakai, beli kalau dia nggak suka? Harli, pernah pakai bukan berarti Itu suka. itu mungkin dikasih oleh siapa gitu Harli. Jadi ya Oh, sebagai iya. menghargai dia pakai gitu loh. Itu Kan ya. semua dibeli. Siapa tahu Betul. lu yang kasih waktu itu atau siapa Iya. waktu itu yang Iya. kasih. Maksudnya Jadi ada dia hadiah pakai. dari waktu kuliah. Iya, sudah cepat jawab sudah. Jawab sudah. Ya Bu udah Harli. pink aja deh. Nggak suka Ale, pink, nggak Ale suka terlalu pink. panjang, Harliman. Ale terlalu panjang. Iya, habis itu teman-teman bilang ini sebenarnya episode apa sih? Durasi. Langsung Kak Irma, yang mana yang betul? Nomor 3 ya, yang salah ya. Yes. Iya, Kak Irma kan suka warna kuning ya. Oke. Iya. Kak Ferry, yang mana yang bohong? Dari Kak Ferry tadi. Yang satu Tadi tadi apa Kak Ferry aja? apa ya? Pakai kan kawat. ketahuan banget usia kita. Pernah pakai kawat gigi. Yang kedua, Nggak pernah kayaknya, nggak pernah. Pernah. Iya, Gimana gak pernah sih, Man? nggak pernah. yang kedua apa tadi? Mereka tuh so tahu tuh Suka pasti warna nanti, hitam. nanti mereka Suka ikutin warna gua hitam. nih jawabannya nih. Nanti Suka, mereka suka. ikutin gua nih jawabannya nih. Yang ketiga, Ukuran kaki 35. ukuran kaki 35. Oke, yang Bukan yang ketiga 42P. Ya makanya kan gue bilang bohong 35. Oh, Kak Ferry jawab 35. sendiri teman-teman. Kak Ferry memang terima kasih Kak Ferry sudah menghemat durasi kita untuk games yang sebenarnya nggak penting-penting amat ini ya. Tapi untuk mengingatkan kembali kali ya memori-memori masa lalu kali ya terkenang. Biasa kalau kita ketemu teman lama tuh begitu ya usia. Ingat ya masa lalu ya. Ya, ingat. Terima kasih ya. Teman-teman. Sudah selesai si Irma. Sudah. Dengan demikian berakhir sudah episode. Oh, jangan dong. Teman-teman malam ini tuh karena kita kedatangan tamu-tamu spesial kita mau bahas nih. Itu kan sebenarnya bagian dari pengenalan diri nih. Lalu sekarang ini kan sebenarnya orang sedang mencari Cile. Apa sih sebenarnya bukan mencari identitas diri sih. Tapi sedang menemukan diri di tengah-tengah situasi yang sulit dan rumit ini. Semua orang kayaknya tengah berusaha untuk itu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kita sudah ada di bulan yang ke-8 nih. Ini bridgingnya panjang ya. Aku tadi nyari bridging loh. Panjang banget bridgingnya ya. Sudah ada di bulan ke-8. Mau ingat lagi nih, karena tadi kan kita ingat-ingat kehidupan kita sebelumnya. Kita mau ingat lagi. Tahun 2020 ini kita bikin resolusi apa ya? Masih ingat nggak? Apa karena kita sudah sibuk dengan COVID dan lain sebagainya ini, kita sampai lupa resolusi kita di tahun 2020 ini? Atau sebenarnya nggak penting-penting amat resolusi itu? Mungkin kita bisa, aku penasaran sama Kak Semi, soalnya ini terinspirasi dari Instastory-nya Kak Semi ya, yang menarik itu, yang soal Pak Jokowi ngomel-ngomel, tapi kemudian dibikin soal resolusi ya. Ngapain juga ya, bicara tanya kabar aja sekarang udah sulit, nanya lagi resolusi begitu. Kak Semi, ada nggak sih resolusi tahun 2020 dan sudah tercapai atau belum? Sebenarnya gua itu bukan orang yang suka bikin resolusi ya. Karena kan buat gua resolusi itu kan semacam kayak apa ya, kontrak kita gitu ya. Kontrak kita mau ngapain gitu loh. Resolusi itu kan bisa resolusi tahunan, bisa resolusi bulanan, atau bahkan 2 tahunan, 3 tahun, bahkan 5 tahun gitu. Tapi kalau gue kebetulan gue tipenya nggak gitu, karena nggak tahu ya, ada sedikit agak tahayul gitu ya.
gue tuh kalau merencanakan sesuatu atau menargetkan sesuatu sering nggak jadi gitu. kalau di pengalaman di, ya. Kalau diucapkan atau ditegaskan gitu. Tapi kalau gue simpan dalam hati dan gue pelan-pelan melakukan itu jadi gitu loh. Pamali kalau diomongin ya. Iya, jadi kayak tadi kayak ada tahayul gitu sih. Tapi ya itulah itu. Makanya kalau ditanya apa sih resolusi dari tahun 2020, gue sih nggak ada gitu. Gue berani juga gue ucapkan di sini, nanti nggak kejadian gitu loh. Atau gini Kak, pertanyaannya jadi gini, ada nggak usah disebut, tapi sebenarnya ada nggak resolusi tahun 2020 dan sampai bulan ini tercapai nggak ya kira-kira gitu? Ada. Ada. Cuman tidak sih. Udah sangat apa ya? Sangat berubah pesimis gitu sudah ya. loh. Sangat berubah karena sampai bulan Agustus ini ya memang sih COVID itu ngaruh banget ya. Bukannya mau menyalahkan COVID, tapi karena COVID itu beberapa hal terpaksa harus disesuaikan gitu loh. Dan akhirnya ya tidak sesuai lagi gitu ya dengan apa yang tadinya mau diresolusikan itu. Gitu sih kalau gua sih. Iya. Banyak hal yang memang serba mendadak tahun ini ya. Dari orang meninggal, lalu orang sembuh, terus ada yang pulih, lalu sekarang resesi ekonomi ya. Tadi berita tanggal 3 Agustus, kita take ini tanggal 3 Agustus, teman-teman, itu Uni Eropa kalau nggak salah bilang dengan tegas bahwa mereka sudah resesi. Jerman udah resesi, ya Korea Selatan juga tuh, Dani, Korea Selatan juga mau menuju resesi. Ke Korea Selatan tuh. Iya. Itu harus gitu kalau dari gua sih. Aku penasaran karena bicara Korea Selatan kalau gitu, emang bakal jadi Gua Korea serius Selatan menyimak ya, jadi gua masih serius. Iya ya Bung, mari Bung, ya udah tanya Bu Dani dulu, boleh ya? Iya. Oke. Bu Dani. Ya. Kalau begitu Bu Dani sadar, enak ya suaranya ya. Memang orang kalau suka musik tuh begitu. Bu, kalau tahun ini Bu ada punya resolusi enggak? Kira-kira lalu tercapai atau enggak? Atau penting nggak sih resolusi menurut Bu Dani? Penting sih menurut Beta. Bagi Beta sih memaknai resolusi secara pribadi, Beta menjadikan resolusi itu seperti alarm lah ya. Alarm, Beta punya target, Beta punya tujuan tertentu, dan resolusi itu seperti selalu membunyikan Beta bahwa oke, ada target nih yang harus tercapai. Nah, terkait memang posisi sekarang sebagai seorang mahasiswa nih ceritanya, jadi resolusinya yang masih terkait belajar, Iya, ya alhamdulillah, walaupun di tengah COVID ini pun ternyata resolusi itu tetap menjadi pemicu untuk ada di rel yang ditargetkan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini walaupun kondisi yang ada sekarang ternyata target itu tercapai. Ini ya, puji Tuhan ya, menarik ya, bahwa ternyata resolusi tetap jadi kayak apa ya, tolak ukur supaya ada tujuan-tujuan yang tercapai meskipun situasi sulit dan Iya. Gila Bu Dani, termasuk kain tenun yang di belakang begitu Kak. Itu kain timur ya? Nah, kain timur tuh, itu kayaknya orang Soe tuh bisa pakai. Dulu itu ada orang di STT Jakarta udah disalile kain timur juga. Oh iya. Tadi mana kain? Teman-teman ya, teman-teman lagi tolong temukan dia ya supaya Bung ini. Si Beta dapat mengamuk lagi. Maaf ya teman-teman, Beta ini karena kami cinta sekali dengan Maluku ya, Indonesia Timur ya, pokoknya itulah. Kalau yang nggak tahu Beta itu apa, lu kemana aja? Masa nggak tahu arti Beta apa? Indonesia tanah air Beta. Kalian tidak ada punya tanah air di sini. Oh bukan, salah.
Kak Irma boleh loh nanya-nanya, jangan mentang-mentang marinir ya. Aku kok jadi tiba-tiba nge-host sendiri ya. Duh, tolong. Aku nih Dia udah antara pakai tegang seragam mau dia. jadi host atau mau jadi narsum. Emang lah, kerja. Kalau Irma resolusinya gimana Irma? Irma resolusinya Oh, kita tanya iya. juga Irma gitu ya. Minta ditanya, Irma minta ditanya. Boleh. Kak Irma, Iya, ada sayang. resolusi nggak tahun ini? Lalu kira-kira tercapai nggak? Atau gara-gara COVID jadi nggak tercapai? Atau bagaimana? Atau tiba-tiba ada resolusi baru pada masa-masa ini? Aku tuh orangnya sebenarnya nggak pernah menggunakan kata resolusi gitu. Maksudnya paling kalau ditanya apa sih yang diharapkan di ini, cuma mungkin bahasa kerennya aja kali resolusi ya. Karena kalau kita selalu menggunakan kata apa sih yang kita harapkan atau cita-citakan di tahun yang baru gitu ya. Paling begitu sih, aku nggak terlalu sering menggunakan kata resolusi. Jadi kalau dibilang apa harapannya di tahun 2020 ya pasti ada dong. Cuman sayangnya itu ya, karena COVID tidak tercapailah apa yang menjadi harapan aku itu. Karena COVID ya, harusnya harapan itu harusnya berlangsungnya nih beberapa waktu lalu. Begitu. Apa tuh? Boleh tahu nggak? Oh boleh. Aku tadinya itu resolusinya cuma satu sih. Mau jalan-jalan sama Miguel dan papanya Miguel ke Bali. Gak apa-apa, Bali nggak kemana-mana. Iya. Bali masih setia menanti ya. Ya itulah. Mudah-mudahan Makanya ya. semoga someday. Tapi kalau mau berangkat sekarang juga bisa sih. Bali lagi sepi-sepinya katanya. Masalahnya Papa Miguelnya yang masih jauh. Oh iya betul. Aduh lagi rindu Papa Miguel soalnya ya. Oke Kak Irma, kalau Kak Ferry bagaimana Kak Ferry dari sudut pandang psikologi begitu ya mungkin ya? Sudut pandang. Cari ilmu apa begitu Kak? Biar berbobot sedikit Kak podcast kami gitu loh. Apa sih? Dari sudut kamar saya ini. Memang itu bidangnya Ferry banget. Nggak ada bidang-bidangan. Teman-teman, semua narsum kita ini ahli di bidangnya masing-masing loh. Nggak usah. Bayarannya mahal loh. Dan ini durasi. Iya, nggak apa-apa. Untuk Kak Ferry waktu dan tempat silakan Kak Ferry, apa sih resolusi Kak Ferry, atau Kak Ferry mau jelaskan makna resolusi bagi Kak Ferry pribadi kah? Enggak, Pet, enggak. Nanti dilihat aja di Google. Oke. Jadi kalau gitu gini Kak Ferry, di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini, Aduh, kok kira-kira berat apa amat ya. yang teman-teman bingung, aku mau nanya Kak Ferry. Iya. Aku tuh tipe yang ingat ini Nobita itu loh. Nobitanya Doraemon. Terlalu sering dan terlalu banyak keinginan. Gitu. Sehingga gini. ya gitu. Nah, tapi COVID ini tuh mengajarkan banyak hal pada akhirnya. Akhirnya ya kita cuma berharap atau beresolusi atau apapun lah, atau berkeinginan atau apapun, melewati COVID ini bersama keluarga, teman-teman, para sahabat, udahlah gitu. Pada akhirnya ya, pokoknya di situ aja gitu. Di masa pandemik ini. Iya. Jadi ada perubahan, ada pembaruan ya. Ya, ada perubahan. Ada perubahan gitu. Iya. Bahwa nggak perlu pikir jangka panjangnya, yang penting jangka pendek ini bisa terlewati. Karena bertahan di masa seperti ini kan susah, baik secara fisik dan secara psikis begitu. Betul. Jadi teman-teman bertahan saja sudah syukur begitu ya. Itu deh, gitu. Gue speechless beneran. Iya. Kalau Bu Harli, supaya dia lebih berat mungkin ya menurut Bu Harli. Kira-kira resolusi apa yang bisa membuat kita merasa bahwa ini... Gue buang ingus dulu ya.
silakan. Bu, timus di masa sekarang itu tuh berbahaya loh. Aduh, banyak betul ya ritual ya Bu Harli ini. Banyak ya. Bu Harli, boleh nggak kalau gitu Bu Harli kaitkan resolusi dan merdeka itu apa? Aku nggak mau bikin bridging. Bu Harli aja lah yang kaitkan. Gue nggak tahu mau kaitkannya di mana. Atau begini kali Bu, Bung, Kak Ferry tadi bilang kan orang bertahan saja di masa pandemi ini sudah puji Tuhan lah, sudah syukur. Kalau tidak punya keinginan-keinginan atau keinginan-keinginannya belum tercapai pun ya sudah enggak apa-apa. Tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja kan gitu. Nah, kalau begitu menurut Bung Harli sendiri apa yang seharusnya kita mau tanya serius merasa lucu. Resolusi bangsa ini tuh harusnya apa sih, Bung? Kalau gitu. Wih, berat. Resolusi apa diri sendiri aja susah gitu ya. Kalau mau ngomong resolusi bangsa gitu. Aduh, Atau kacau. resolusi Bung Harli lah supaya Bung Harli merasa memang saya sudah merdeka di tengah-tengah bangsa ini. Apa Bu? Oke, tadi Bro Sam ngomong soal kontrak gitu ya. Resolusi buat gua itu apa? Komitmen yang ingin diraih ya. Dan menurut gua itu sesuatu yang penting. Paling tidak ada 3 fungsinya. 1, resolusi itu mengarahkan. Jadi dia memberikan kepada kita petunjuk apa yang harus dilakukan dan dijalankan ke depan. Yang kedua, resolusi itu memfilter. Dia menyaring apa yang perlu menjadi prioritas, mana yang bukan prioritas, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, resolusi itu memaksa kita untuk berubah, ya, mentransformasi diri. Jadi menurut gua resolusi itu penting ya, baik sebagai pribadi, keluarga, komunitas, bahkan tadi yang gede banget bangsa dan negara gitu ya. Tapi itu sesuatu yang penting. Gua pribadi punya resolusi, tapi ternyata tidak seideal yang gua bayangkan tadi, bahwa resolusi itu dia mengarahkan, dia memfilter, dia mentransformasi. Idealnya sih begitu, cuman dalam perjalanan ternyata itu tidak selalu bisa kita lakukan. Ada berbagai hambatan ya, seperti tadi sudah dibilang COVID ya, ini jadi kasihan juga orang. Gua sama COVID kadang-kadang gua kasihan juga, COVID jadi kambing hitam terus. Dia dipersalahkan terus. Tapi begini, gua pribadi memang juga menyadari bahwa situasi COVID ini memang sangat berpengaruh ya terhadap seluruh upaya untuk kita meraih sesuatu yang kita sudah tetapkan sebagai komitmen, kontrak ya. Itu tentu sangat berpengaruh, tapi ini menurut gua kadang kita nggak bisa kendalikan situasi yang ada di luar ya. Kayaknya gua udah makin serius ya. By the way, Bung, itu Bung duduk di kursi ya? Iya, betul. Bunyi-bunyi. Kursinya agak goyang-goyang. Betul. Makanya jangan goyang-goyang juga. Lu tau kalau gua nggak bisa ngomong, tangan gua nggak bisa jalan, berarti gua harus goyang-goyang di tempat. Betul. Lanjut Bung. Dia memang Kami kalau nyimak, ini ada notulensinya loh. iya, Jadi itulah. Kadang ya bisa bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena hambatan-hambatan itu, antara lain karena COVID. Tapi menurut gua memang kadang kita nggak bisa mengendalikan situasi yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan diri kita. Jadi itu yang menurut gua perlu untuk kita lakukan, sehingga perlahan kita bisa mengatasi situasi dan kondisi yang sedang dialami ya. Paling tidak dengan kita mengendalikan diri, mengelola krisis dalam diri kita, lalu situasi yang di luar itu bisa menjadi peluang justru untuk kita bisa melangkah lebih jauh ke depan.
Mungkin gitu ya, gue punya ide, gue punya resolusi, tapi tidak selalu bisa dilakukan tidak berjalan dengan mulus di tahun ini. Tapi masih dalam proses. Semoga yang ditargetkan itu bisa tercapai. Sama, Bung. Semoga yang ditargetkan itu bisa tercapai ya. Meskipun COVID selalu kita persalahkan gitu ya. Alasan aja, alibi aja. Belum selesai, belum tercapai karena COVID. Seperti misalnya tesis, disertasi, begitu ya. Curhat. Mungkin tidak selesai. Oh my God. Oh, jadi nyebut disertasi. Oh my God. Ya, kurang gitulah. Ini ya, saya pengen bacakan komentar. Itu suatu yang ada dalam diri kita loh, yang bisa dikendalikan loh ya. Disertasi, Betul. tesis, itu yang ada dalam diri kita, yang bisa kita kendalikan. Kalau dosen udah Gitu. ngomong ya. Iya. Itu bukan yang ada di luar diri kita. Oke, siap. Betul. Fight. Pejuang tesis, disertasi, fight. Oke. Terus ini mau tanya apa, Forusi pun teman-teman. Aku menyenangkan loh ngomong soal Marinir. Iya, betul. Pinter aku. Makanya tadi aku ngerasa gini, aku nih mau bingung mau menjadi host kah, mau menjadi marinir kah, karena momen ini nih unik banget ya buat aku ya. Ya itulah ya, karena aku ada bersama dengan teman-temanku yang mereka punya resolusi-resolusi dan mereka juga berusaha berdamai ketika resolusi-resolusi itu ada yang berjalan mungkin tidak seperti apa yang mereka harapkan di awal gitu ya. Nah, bahkan tadi juga Ferry contohnya mungkin ada yang langsung resolusinya tuh langsung berubah gitu ya, mengalami perubahan. Yang tadi sudah dikatakan bahwa seperti Dani bilang, resolusi itu bukan hanya 1-2 untuk 1 tahun gitu ya, tapi ada yang dibilang resolusi jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Nah, tapi yang menariknya adalah apakah kemudian ketika resolusi itu berubah ataupun tidak berjalan seperti yang kita harapkan gitu ya. Nah, hal itu juga membuat kita kemudian menjadi orang yang tidak berani lagi membuat satu resolusi gitu ya. Ketika resolusi itu tidak berjalan, kemudian ataupun ketika resolusi itu berubah, khususnya tidak berjalan ya, apakah kalian masih membangun resolusi gitu loh, apalagi di waktu-waktu seperti ini, apalagi di tengah-tengah mungkin kita bisa bilang ancaman resesi pun mungkin akan sampai ke Indonesia gitu ya. Nah, itu aja sih yang mau aku tanyain sih ke teman-temanku ini supaya mereka juga tambah tegas. Katanya prediksi November ya. September malah, September. Oh, September. Yang itu September yang paling cepat, dibilang paling cepat. Gitu loh. Ya mungkin ketika kakak-kakak bisa bagi buat teman-teman kan, oh setidaknya ini bisa menginspirasi mereka supaya apa ya yang kira-kira bisa dilakukan. Gini, karena jangan sampai ketika orang sudah merasa resolusinya udah nggak sesuai dengan seperti yang diharapkan, orang langsung nggak mau bikin apa-apa gitu loh. Nah itu maksudnya seperti itu. Bagaimana kita mau berdamai dengan kondisi resolusi yang mungkin mengalami perubahan ataupun tidak berjalan sama sekali gitu, tidak seperti yang kita harapkan. Harliman, luar biasa ya, berat. Iya. Berat atau nggak ngerti? Oh ya, Bu Harli, ya silakan. Gue ingat TB Simatupang. Ada ungkapan TB Simatupang itu realisme berpengharapan. Kita mesti selalu realistik. Tapi sikap realistik itu tidak boleh mematikan yang namanya harapan. Oke. Tapi harapan itu juga harus terus berpijak pada realisme, pada kenyataan. Nah karena itu antara realitas dan harapan ini mesti selalu dihubungkan. Dan karena itu Simatupang memakai istilah itu ya, realisme yang berpengharapan. Nah, gue pikir ini perspektif untuk kita juga dalam melihat resolusi yang kita tetapkan di awal dan sudah hampir
selesai tahun ini, sudah di Agustus. Mungkin ada yang tidak tercapai, ya, ada yang mungkin masih bisa untuk diupayakan untuk dicapai kayak gua gitu ya, masih ada beberapa bulan. Ya itu bisa diupayakan kayak Patricia misalnya yang lagi susun tesis ya, masih ada waktu ya, ini dikejar supaya bisa selesai maksudnya. Tapi mungkin ada pengalaman-pengalaman orang-orang tertentu yang memang ini nggak bisa lagi gua perjuangkan karena ya mungkin sampai di sini gitu ya, soal relasi atau soal apa gitu ya. Dan di situ kita mesti berani bilang goodbye untuk hal itu ya. Kita perlu bersikap realistik, tapi kita selalu percaya bahwa harapan yang baru selalu bisa kita mulai gitu ya. Sehingga kita berpindah dari satu resolusi ke resolusi yang lain. Cuman memang ada problem memang ketika ada sesuatu yang kita sudah canangkan, kita perjuangkan lalu kemudian gagal, itu pasti punya pengaruh ya, ada situasi traumatik tertentu. Ada orang yang kalau kayak gua ini tadi agak sedikit berbeda dari Sam. Kalau gua memang gua cetuskan. Gua mau bikin ini bukan supaya orang lain sebenarnya itu mau mendorong gua aja gitu. Kalau orang lain sudah dengar, maka gue harus menjaga omongan gue harus berupaya untuk lakukan itu, sehingga gue cetuskan. Resikonya kalau itu nggak terjadi ya orang mungkin bisa malu dan seterusnya, tapi nggak apa-apa, kita realistis saja. Memang tidak semua sasaran yang ingin kita capai itu memang bisa diraih, tapi pengalaman itu mengajarkan kita untuk bisa membuat sesuatu yang baru yang tentu akan bisa lebih baik ke depan. Nah, gue pikir sih itu ya, masih ada, kita punya beberapa bulan ke depan, kita bisa lihat dari seluruh perjalanan kita, ada yang bisa kita perjuangkan terus, kita lanjutkan, tapi ada yang mungkin sudah enggak, ya cukup sampai di sini. Sikap yang realistik itu sangat perlu, tapi sembari kita tetap berpengharapan. Ya, harapan itu selalu ada untuk yang lain. Kalau bukan lu jodoh gua misalnya gitu ya, ya berarti ya gua harus move on, cari yang lain gitu. Kalau dia bukan jodoh gua, Tuhan tolong dekatkan maksa gitu. Jadikan dia jodoh gua. Iya, karena pasti persoalan jodoh itu juga berpengaruh ya. Mungkin ada yang punya resolusi tadinya mau menikah gitu ya, atau mau dapat pacar di tahun 2020, cuman ya teman-teman kondisi. Teman-teman perlu dengar lagu Ryan Pono yang baru, Jatuh Cinta Lagi itu. Iya kan Bung Dani kan, bagus kan lagunya. Itu lagu soal pengharapan. Suara orang timur tuh bagus tuh, suara orang timur. Apa tuh? Balik kembali masih ada apa tuh? Masih ada 1000 wanita di dunia gitu. Masih banyak Semi masih banyak Semi. Tenang aja Semi. Kak Semi hajar Kak Semi. Bagaimana Ferry Semi? dulu aja, Ferry atau Dani aja dulu. Oh, Bu Dani dulu kali ya. Bu Dani dulu kali ya. Dengar dari profesor dulu, profesor. Betul. Bagaimana Dan? Bagaimana menurut Dani cara orang berdamai dengan resolusinya yang mungkin tidak tercapai ataupun mungkin yang mengalami perubahan? Iya, gue sih kalau pada akhirnya kan mungkin setiap orang dia punya pergumulan dan pencapaian yang berbeda tentang target atau resolusi yang dia bangun. Nah, untungnya saja memang untuk pribadi, gua harus bersyukur bahwa Tuhan memungkinkan itu tetap tercapai. Memang ada hal-hal yang bisa dibilang bahwa ada juga yang belum tercapai sih. Oleh karena itu, gue selalu berpikir ada 3 hal sebenarnya yang bisa gue pegang gitu. Ketika itu bisa tercapai dan itu belum tercapai. Yang pertama tuh resolusi itu lebih baik dibangun dengan wajar, realistis ya, realistis lah, bahwa apakah dia memang target itu bisa tercapai atau tidak, itu harus memang realistis sih. Kadang-kadang kita terlalu bermimpi terlalu gede,
lalu kemudian tidak Muluk-muluk ya. memperhitungkan situasi, ya terlalu tidak memperhitungkan situasi sehingga itu bisa tidak tercapai. Tapi lebih baik kita mengatur sesuatu itu secara wajar, yang realistis aja sih. Itu yang pertama. Kedua, perlu komitmen sih. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa mengubah kondisi, tapi kan kita bisa mengubah diri kita untuk bisa menyesuaikan diri. Tapi yang paling penting memang harus ada komitmen. Kalau tanpa komitmen, apapun itu tidak akan bisa capai lah. Sebesar apapun rencana, resolusi pasti tidak akan tercapai kalau memang tidak punya komitmen. Lalu yang ketiga, harus terukur. Yang ada standar yang jelas gitu loh. Ada standar yang jelas. Kalau mau buat ini, oke, dia tidak mungkin tercapai di bulan ini, tapi apakah di bulan-bulan berikutnya kita bisa capai itu? Itu penting juga sih untuk mengukur, memberikan standar yang jelas supaya pencapaian kita bisa berhasil. Yang keempat ini mungkin relatif, bisa juga tidak, bisa iya. Yaitu faktor keempat itu bagaimana kita bisa share resolusi kita ke orang yang kita percaya, ke orang yang kita sayangi, ke orang terdekat kita, sehingga orang-orang itu akan selalu menjadi alarm untuk memberitahu kita, mengingatkan kita, mengawasi kita untuk target atau rencana yang kita bangun. Itu aja sih mungkin yang bisa di-share dari pengalaman belajar di masa COVID ini dan bagaimana itu bisa tercapai. Luar Keren biasa. banget ya yang terakhir tuh loh. Share sama orang yang bisa menyayangi kita ya, supaya bisa jadi alarm. Dan bisa dipercaya. Iya. Lah kalau sing ada berarti setel alarm sendiri jua ya, kalender sendiri aja ya. Teman-teman jangan putus Taruh di asa. HP. Tulis di Taruh di HP. HP. Betul, realistis teman-teman. Kalau nggak ada jangan paksakan ya. Kasih Komitmen. Ini udah dari Bung Harli sudah ada 3. Dari Bung Dani ada 4. Kak Semi pasti 5. 5 ini. 5 dari mana? Saya 1 kalimat ke. Silakan Kak Semi. Pertanyaan Kak Ima ini dalam. Iya. Kalau gue sih mungkin karena pengalaman gue ke dunia kerja ya, di kantor gitu ya. Gue mencoba untuk bawa ke hal yang lebih pengalaman sebagai dunia kerja sebagai karyawan gitu ya. Kalau teman-teman lihat ya tentu kalau karena COVID-19 ini yang paling ya nggak tahu ya, bukannya mau apa, paling berasa itu ya kehidupan orang kantoran ya, orang yang kerja perusahaan. Ya mungkin teman-teman tahu kalau kerja di kantor kayak berapa kali promosi produk gitu ya. Karena ya semua itu bergantung dari omset. Iya. Gitu. Resolusi tahun 2020 dari perusahaan tempat saya bekerja itu nggak ada kepikiran akan seperti ini. Gitu. Nggak ada. Sudah diukur kan, kalau di perusahaan kan harus gitu ya, diukur targetnya apa gitu ya. Kenapa ditargetkan seperti itu, kan ada hitungannya semua secara matematis semua. Iya, ambiar semua. Gitu loh. Gitu. Tapi ya memang nggak ada yang menduga itu semua terjadi, karena semua kan terukur dengan angka ya. Itu kan mencoba seperti itu ya, diukur. Ya ketika COVID terjadi memang ya tentu tidak boleh pesimis ya, tapi memang banyak sekali yang berubah gitu loh. Banyak sekali yang berubah. Yang tadinya direncanakan seperti A, B, C, D, E, program dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Desember sudah dicanangkan itu, yang tadinya semua on site kan jadi berubah jadi online sekarang semuanya. Betul. Gitu. Betul. Ya kan? Jadi oke, kita bicara resolusi tapi juga bicara soal resolusi terjabar atau terturunkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan, rencana-rencana gitu ya, untuk mewujudkan resolusi itu kan gitu. Ya di tempat kami kerja juga begitu kan. Ada rencana bulan Januari supaya nyampe omset itu nanti gitu loh. Januari apa, Februari apa, Maret apa.
ya semua bubar lah gitu loh gitu ya. Dan apakah kita berpasrah diri atau berserah? Ya enggak gitu. Memang benar Harliman, Dani, Ferry semua, Irma juga bilang ya enggak. Tapi kita mungkin itu yang selalu dibilang ya, kita beradaptasi gitu ya. Kita Adaptif ya. adjusting gitu loh, mengubah tapi juga menyesuaikan, adaptif gitu kan ya. Dengan apa yang bisa gitu loh. Kayak tempat kami bekerja, tempat gua bekerja ya akhirnya semua mau nggak mau marketing, kegiatan semua serba online, tidak onsite lagi gitu loh. Mungkin juga teman-teman di gereja juga pasti begitu ya gitu. Tapi ada nggak kalian menduga bahwa kalian akan melakukan itu di tahun ini? Kan enggak gitu ya. Gitu loh, enggak ada. Jadi pertanyaannya apakah resolusi tahun 2020 berjalan? Apakah 100%? Pasti enggak gitu ya. Betul. Gitu. Ada adaptasi, ada hal-hal yang harus disesuaikan gitu loh. Ya. Apakah ada progres? Mungkin kalau progres sesuai dengan yang diresolusikan belum tentu. Tapi progres di bidang lain atau di adaptasi yang lain itu ada. Ya itu tadi kayak misalnya nggak nyangka mungkin gua bahkan mungkin Patrice dan Irma bikin podcast. Nggak kepikiran dong. Ada resolusi tahun 2020 mau bikin podcast. Nggak ada. Iya kan? Gitu loh. Iya kan? Emang Harliman ada Harliman lah terus kalau misalnya di gereja apakah ada kepikiran buat ibadah online gitu? Atau nggak ada YouTuber kepikiran? sekarang juga pendeta YouTuber Harliman. juga sekarang. Gue yakin tahun 2020 resolusinya pasti nggak gitu gitu. Betul. Tapi apakah berhenti di situ? Enggak. Setelah COVID ya kita beradaptasi kan. Kita melakukan apa yang kita bisa. Bertahan seperti yang tadi dibilang Irma dalam segala macam keterbatasan, tapi juga menyesuaikan dengan segala macam apa yang ada gitu loh. Ya, sambil berupaya menyelesaikan hal-hal yang masih bisa dalam jangkauan kita gitu ya. Misalnya tadi kayak tesis, disertasi atau apapun itulah gitu. Tapi metodenya, caranya yang kita harus adjusting, kita harus adaptasi. Ya, gue pikir juga dalam kehidupan yang lebih luas juga begitu ya, mau dalam pekerjaan, mau dalam ibadah gitu ya, bahkan juga mungkin dalam rumah tangga gitu ya. Ya semua adjusting gitu. Itu sih dari gua. Luar biasa. Kagum ya. Teman-teman gue nih, Fet. Speechless lu. Iya, gila. Kakak tingkat gue nih. Yang dulu punya lagu angkatannya gimana sih lagu angkatannya? Itu Ferry yang ciptain angkatan. Ferry paling apal itu Memang lagu. bridgingnya Patrice bener banget nih buat ke Ferry ini. Iya. Iya. Gimana, Apa Fet? jadi Kak Ferry yang tahu? Ya sebelum Iya. jawab Kak Ferry nyanyi dulu lagu angkatan. Ferry yang ciptain soalnya. Dua. Pet, dia sengaja Ya begini-begini ampun, karena nggak ada di resolusinya mau nyanyi lagu Marinir tahun ini. Oh iya, nanti kita akan dengarkan ya launching lagu angkatan Marinir ya. Ya, Kita lihat Apa? siapa lagunya yang keluar duluan ya. Nanti Blues atau Bang. Marinir ya. Marinir lagu Osmaba. Oh lagu Osmaba. Osmaba. Kita harus setia. Bagaimana Ferry lagunya coba? Lagunya coba Kak. Semi nyanyi pertama deh. Pasti kan semi nyanyi main organ supaya Ferry main. Tuh, juri gua tuh yang bikin gua menang. Iya. Main organ. Lagunya gimana lagi awalnya Kak? Lagu apa? Cih. Marinir. Bukan, itu yel-yel. Itu ya. Iya. Bagus loh Marinir Go. Mantaraman. Oh. Karawan. Yang di sini, yang di sana, di mana-mana. Ya, Di itu lagu apa ya? Dengerin dulu lah Ini itu laguku, lagu. kamu harus setuju. Setuju. Dan bisa. Kami Malu ya? Kami nih. Apa sih? Nggak tahu Demi- malu Kami nih. anak-anak Kami. dari angkatan Marinir. Kami Marinir. anak-anak dari angkatan Manusia Manusia resenan riang gembira. Gembira. Hapus air Matamu jangan ragu-ragu tuh. Ersan itu ya, kita ngomong itu ya. Iya. Udah itu dulu. Harliman Ayo diem aja, Ferry lu jawab. kan diem aja. Dia terkenal. Harliman koreografernya waktu itu. Dulu mau aja ya disuruh nyanyi pakai gaya. Itulah, ya ampun ya. duh, kacau. Bahagia banget.
Kalau lagunya Harley ada tuh, lagu jinglenya Harley. Katakan padanya. Oh, itu lagu wajib Harliman ya. Lagu wajib. Yo, Ayo Ferry. ya, memang berjaya pada masanya ya marinir ini ya. Ya, Ferry. Pada masanya. Silakan Kak Ferry yang bikin lagu angkatan mungkin bisa menjawab Betul lah. juga Pendeta keresahan Irma yang teman-teman. bikin. Iyalah. Pendeta Irma. Habis itu bikin lagu Osmaba buat kami kan, marinir kan, buat angkatan blues kan, suruh kami pakai terong kan, marinir itu punya kerjaan. Bangun pagi-pagi nggak sempat mandi. Itu bukan. Iya itu Itu blues. Iya. Iya. Menuju lupa puncak diri orang-orang apa blues. lagi? Menuju di kampus kampus gitu ya. Ya ampun. STT Jakarta. Aduh, Untuk oke. Osmaba malah awal semuanya menuju Menuju kampus. Pakai gerakan api lagi ya ampun. Tapi lagu Osma Bakan memang panjang banget itu, Petris. Untuk bergumul dan Itu. Berjuang STT. Masalahnya gue juga Emang ikutan kampus waktu itu nyanyi, gue capek. oh banget. Berapa kali orang masuk kita harus Terus nyanyi lagu itu ada lagu Minta saudara-saudara. Maaf juga. Ada lagu Minta Maaf juga. Ada Maafkanlah kami Maba. yang telah maba yang telah Iya. membuat ampun zaman itu suruh jalan jongkok Ayo, saudara-saudara. Ulang, ayo nyanyi, ulang lagi. Ayo. Nyanyi yang benar. Iya gitu tuh kakak-kakaknya tuh ya ampun. Ayo, Fer, closing, Fer, closing. Oh iya, kita closing aja ya. Kita Gak apa-apa, closing. teman-teman harus tahu mereka ini yang suruh kami ubah batu jadi roti. Itu temanya. Ya ampun, suruh ubah batu jadi Ferry roti. lu masih inget aja saudara-saudara. temanya, Fer? Fer, Iya, gue lupa. kan apa? Batu-batu kehidupan ya, menjadi batu yang hidup. Menjadi batu-batu yang Iya, hidup. menjadi batu yang hidup, saudara-saudara. Tema Kan di kami GKI Pondok yang Indah waktu itu ibadahnya. beriman, berjemaat, berwawasan. Beriman Ya? Oh, iya. dan berjemaat dalam dirimu. Iya. Ayo Kak Ferry, Iya. sekalian closing statement. Kalian closing. Ya kalau resolusi pada akhirnya nggak berjalan, ya kita memang benar harus berdamai dengan resolusi itu. Bagaimana? Berdamai. Dan karena hidup kan masih berjalan, ya membuat resolusi yang baru seperti yang teman-teman bilang. Saya sih waktu bilang bahwa yang penting bertahan itu dalam pengertian mungkin kita memang perlu istirahat. Tapi nggak nyerah gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga mengubah resolusi itu karena itu bagian dari kita beradaptasi kan, seperti yang Semi bilang. Buat diri saya sendiri sih itu bertahan, beradaptasi, tapi juga nggak nyerah. Istirahat boleh, tapi ya kita nggak nyerah menghadapi semua ini Ya, gitu. Itu aja. Istirahat untuk atur nafas ya, jalan Iya, lagi. istirahat gitu. Sebab Oke, kita istirahat dulu. soalnya kita kan nggak bisa semua keinginan kita itu tercapai. Ya kita belajar. Itu tadi lah aku lihat cerita Doraemon tuh lucu. Nobita tuh punya Doraemon, bisa kasih semua hal yang dia minta ya. Tapi toh pada akhirnya dia selalu merasa kurang gitu. Ya mungkin COVID bisa jadi kambing hitam, tapi juga bisa jadi peluang buat kita ya untuk melihat diri kita Betul. masing-masing sih. Begitu. Barengin. Ya, lope-lope Kak Ferry. Di mana ada tantangan pasti ada peluang ya. Iya. Iya. Kakak-kakak mungkin punya closing statement kali ya, supaya sebenarnya bukan closing statement kali. Mungkin ada kata-kata yang bisa Ya, menguatkan teman-teman di luar Pesan-pesan. sana supaya mereka juga bisa tetap bertahan, tapi juga jangan lupa untuk terus berjuang karena hidup
masih terus berjalan. Lalu dengan sikap-sikap yang tadi sudah dijabarkan dengan sangat baik oleh Bung Harli dan Bung Dani tadi juga, Kak Semi juga, Kak Ferry juga. Sikap beradaptasi, lalu kemudian menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan, lalu berdamai. Gitu ya. Mungkin Bu Harli mau kasih. Tapi kita belum tahu dari posisinya Petris ya. Kita mesti tanya Petris ya, Kita setuju? juga mau tahu Iya, betul dah. Durasi loh, durasi Pak. Spesial marinir Nanti kan? yang tadi dipotong aja, yang ini aja yang penting. Kan spesial marinir ini. Kalau dari segi Pet sendiri, bagaimana Pet punya resolusi itu bagaimana? Terus mungkin Pet bisa share bagaimana Pet menghadapi resolusi itu, entah itu berjalan ataukah tidak, seperti apa? Gimana ceritanya nolak yang cowok tadi? Gimana? Nggak jadi nih. Oh iya, jadi gini. Dia rooming sendiri dia. Jadi sebagai orang INFP, kalau Asik. iya, Apa iya, itu? kan, introvert, intuition, feeling sama perceiving ya. Kalau Enggak. tes MBTI psikologi itu ya, iya. benar ya? Iya, iya. INFP. Cuma Itu kan Semi yang the dreamer ngerti. Kak Ferry juga ngerti. Apa sih Ferry Bung apa juga lagi? ngerti. Ferry apa lagi? Itu the dreamer banget sebenarnya kan, maksudnya pemimpi. Iya. Jadi kalau bicara resolusi, orang kayak kami nih susah bikin resolusi sebenarnya. Karena terlalu banyak mimpi yang kemudian pada akhirnya nggak dikerjain. Mimpi aja terus gitu. Tapi memang kemudian PTP ini, Podcast Tanpa Podium ini salah satu yang kemudian ternyata bisa diwujudkan ya gitu. Jadi teman-teman, situasi COVID ini membuat kita pada akhirnya, aku sendiri ya merasa menemukan satu hal yang pada akhirnya bisa dijalani dengan konsisten. Makanya bahagia sekali. Bahagia menjalani sebuah hal yang selama ini memang aku orangnya nggak konsisten banget. Nggak konsisten perihal apapun ya, termasuk resolusi tiap tahun tuh pengen langsing, nggak langsing. Kenapa tiap tahun makin naik berat badan. Tapi itu di belakang Konsisten. langsing tuh. Yang di belakang langsing. Ya, itu memang dibuat sedemikian rupa ya. Ini kami berdua loh. Ini ada teman-teman di luar sana yang sponsor terus ya. Ini sponsor berdatangan, jadi teman-teman yang mendengarkan kami silakan. Ya, lalu kemudian aku juga termasuk nggak konsisten menjaga komitmen hati sebenarnya. Weh, Kalau bicara ngeri, soal ngeri. itu. Enggak, bukan akunya ya. Ya, akulah juga. Gitu. Sehingga nggak apa-apa sih teman-teman kalau memang belum mampu untuk konsisten ya jangan dijalani menurutku. Ya. Kalau tidak mampu menjaga komitmen ya jangan dijalani. Tapi kalau kita mau kita memilih untuk bertahan saat ini dan diberikan kesempatan untuk bertahan hidup saat ini ya jalani dengan baik-baik sehingga hidup kita nggak sia-sia gitu. Betul. Ada orang yang mau nggak mau meninggal dan lain sebagainya, menjadi korban akibat COVID-19 ini, mereka tidak memilih untuk hal tersebut atau tertular penyakit ini. Tapi kalau kita dimampukan untuk bertahan ya manfaatkan hidup yang sudah Tuhan beri, sehingga itu menjadi resolusi yang baik di sisa. Gila jadi kayak khotbah ya. Ya gitulah kira-kira teman-teman, ternyata di hadapan kakak-kakak yang luar biasa ini saya bisa. Gitu sebenarnya. Pokoknya intinya sekarang itu resolusi Petrus cuman tidak ada yang sia-sia dari ciptaan Tuhan dan karya. Oke, Jadi fix. ya, fix. Gitu ya Bu Dani ya. Sarange. Gitu, danke. Oke. Kembali ke marinir. Apa yang menjadi Oke. pesan teman-teman lah? Boleh nggak pesannya sesuai bidang masing-masing? Ya. Musik, Ya. lalu Kak Ferry kan psikologi ya. Bu Harli apa sih bidangnya? Pokoknya banyak Nggak lah Bu jelas. Harli. Dia bidang. politik. Kak Semi juga Nggak banyak. jelas. Dia politik. Kak Semi apa Kak Semi? Olahraga. Boh, salah olahraga nanti. Salah bola. Kak Ferry ini, Kak Semi ini editor ternama ya. Iya, betul. Aduh. Papan atas. Papan atas. Enggak. Dari Bu Dani dulu kali ya, dari Ya. dunia musik kan. Musik tuh biasanya universal loh. Biar ceria kita. Ya. Ayo Dani. Boleh nggak kasih ucapan selamat ulang tahun aja buat marinir? Boleh. Kok out of the box ya, Dan ya. Dani. Ayo Bu Pantunnya. Dani. Oke, Dicatat. ini kan
buat hiburan lah. Di masa kayak begini, saya beta pikir pasti orang butuh hiburan. Jangan nangis, Dan jangan karena nangis. itu dan karena itu semoga pantun ini menjadi hiburan buat teman-teman marinir. Nice. Wow. Oke. Terbuat dari apa itu bangku? Terbuat itu dari kayu. Cakep. Kukatakan kepada semua teman marinirku, I miss you and happy birthday to you. Happy birthday Marinir. Yeah. Happy birthday. Keren Bu Dani. Nanti kalau butuh sesi khusus pantun bilang ya. Iya. Kayaknya kita akan undang khusus Bu Dani ya untuk pantun Ria ya. Oke, I miss you and happy birthday to you gitu ya. Thank you Oke. Dani. Lanjut. Siapa lagi? Usi Irma. Semi. Dia sudah siap itu Ayo, juga tuh. Iya, salam olahraga. Iya, jadi refleks pesannya ini gue tuh lebih sukanya lihatnya dari olahraga gitu. Ya kalau soal ya karena kita lagi COVID gini ya gue tuh selalu bilang bahwa ya life goes on ya gitu ya, hidup terus berlanjut, life goes on ya marilah kita jalani hidup ini. Dan pernah juga gue singgung di waktu IG-nya Patrice waktu sama Riman, yang perlu kita kembangkan sekarang itu ya ini hidup spiritualitas maraton ya gitu loh, karena pandemi ini masih sangat lama gitu ya, masih kita nggak tahu kapan selesainya gitu. Nah karena life goes on, hidup terus berlanjut gitu ya kan, kita tetap harus menjalaninya dalam jalan yang panjang ya, maraton gitu ke depan ya. Kita harus punya daya tahan yang kuat gitu loh. Kalau bahasa apa tuh Harley, resiliensi gitu ya. Resiliensi gitu loh, daya tahan yang kuat, adaptif tadi itu termasuk di dalamnya juga, ketabahan, tetap terus berusaha, keuletan, tapi juga ya semualah bercampur baur di situ. Sehingga mungkin nanti di sisa tahun yang ini resolusi masih bisa dilakukan, ya kita tetap harus syukuri itu, kita jalani. Tapi juga nanti apakah tahun 2021 kita mau punya resolusi yang baru lagi, tetap juga kita harus jalani dengan resiliensi tadi gitu ya, ke depannya gimana. Karena emang ya hanya itu yang bisa kita lakukan, menjalani hidup ini, life goes on, dan resiliensi tadi itulah yang bisa kita upayakan ya, sampai tentu berserah pada Tuhan. Itu aja sih. Thank you. Udah bisa ya jadi pendeta ya? Bisa. Amin. Amin. Mohon dukungan doa teman-teman ya. Betul. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Pendeta Rima. Hariman. Gua. Iya. Harus seperti Bung Karno dan Bung Hatta ya, Iya. Bung, karena salah tiganya Bung di Indonesia kan Bung Harli. Dan Bung mungkin Pusan. juga berkaitan dengan ini, HUT kemerdekaan Indonesia yang sedang Betul. kita maknai ini. Pesan apa yang bisa... Pokoknya berurusan sama bangsa dan negara, kasih Hariman aja. Bagaimana? Pak, Silakan. Paken. Bung Harli. Paken. Ya, COVID memang menguji kita ya. Tadi Bro Semi ngomong tentang resiliensi. Kalau saya menerjemahkannya kurang lebih, COVID ini menguji daya lentur kita dan sekaligus daya lenting. Ya. Kita gue lihat Itu daya lenting, itu suara lenting itu. Suara melenting. Daya lenting. Itu suara melenting itu. Ini tolong diedit, yang ini tolong diedit nanti editor. Tapi pas banget ya. Lenting.
Nggak usah ada yang ini. Aduh. Ada back soundnya. Bukan, aku tuh saking terkesima dengan dia punya perbendaharaan kata itu loh. Aduh, ada aja. Bulu mata gua lentik nih. Coba jelaskan dulu apa itu daya lenting supaya teman-teman tahu, teman-teman tahu Bu Harlie. Aduh, nanti orang buka kamus lagi. Malas nonton podcast. Tolong diedit sebagaimana yang perlu ya ini ya. Gimana? Aduh. Oke. Daya Daya lentur itu sebenarnya tadi yang sudah PI sampaikan ya, kemampuan untuk beradaptasi, ya, melentur, mengikuti situasi, mengembangkan adaptasi sebenarnya. Tapi tidak sekedar itu. Selain melentur, kita juga mesti melenting. Kita kalau tarik bambu itu ya, bambu itu kalau ditarik dia bisa lentur, tapi dia juga bisa menghantar sesuatu untuk naik. Jadi COVID ini memang juga menyediakan ruang, kesempatan untuk kita bisa naik. Ya, kita bisa sebentar, ini kayak gini, melenting. Itu Ali fungsi itu memang gua udah tahan dari tadi. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Baru goyang terus lalu. Aku udah keluar air mata loh. Kali melenting itu sebenarnya ya supaya kita bisa lebih maju, lebih berkembang. Dan saya kira di situ, saya lagi ya nggak konsisten. Gua kira perlu yang namanya inovasi, kreativitas ya. Ini kebetulan gua di kampus. Tadi Semi cerita tentang pengalamannya di tempat kerja di BPK, gue di Maranatha juga begitu. Kita nggak tahu situasi krisis, tapi ketika krisis itu datang, kita mesti hadapi, dan menghadapinya mesti dengan kreativitas dan inovasi. Berani membuka jalan-jalan baru, menjalaninya dengan kreativitas, dan gue pikir ya krisis ini menjadi peluang untuk kita. Dan ini prinsip dalam hidup pribadi, dalam hidup bermasyarakat, bernegara di Indonesia gitu ya. Kita udah 75 tahun dan sekarang kita diuji oleh COVID. Pemerintah, masyarakat, kita semua diajak untuk bisa melentur dalam situasi ini, tapi sekaligus juga nanti bisa melenting. Dan karena itu perlu kreativitas, perlu inovasi yang harus kita kembangkan, dan itu kan yang sering kali disampaikan oleh Jokowi ya sebelum pandemi. Jadi di zaman pandemi ini lah ya betul-betul kalau kita nggak kreatif, kita nggak inovatif ya mati gitu. Kita nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa bertahan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, betul jalan masih panjang, kita nggak tahu COVID ini berhentinya kapan. Gue setuju tadi dengan apa yang Semi tadi sampaikan ya, kita perlu menjadi seperti seorang atlet maraton. Kalau ada ungkapan ya, kalau mau jalan cepat, lari cepat ya silakan jalan sendiri ya. Tapi kalau mau jalan bersama ya kita harus mengatur ritme bersama, harus berani juga berkolaborasi. Nah, COVID ini mengajar kita untuk berkolaborasi. Ya. Kita mesti berkolaborasi supaya kita bisa ada dalam jalan bersama, kita bisa selamat bersama juga akhirnya. Ya, nggak bisa cari selamat sendiri di masa COVID. Kita mesti mengupayakan keselamatan bersama. Mungkin gitu ya. Supaya kita bisa melenting. Ada. Itu melengking, Pet. Suara melengking. Oh, itu melengking. Iya, itu melengking.
Seru banget ya saat ini. Ferry, ya. Ferry. Jangan dulu Pet, Ferry. sebentar. Iya, dia Iya. gaya-gaya Silakan, Kak dia. Ferry. Gaya-gaya Dia mau dia baca nulis ini. no to let Iya. nih. Padahal dulu dia itu suka catat uang waktu kita di itu ya BPN. Iya Dan catat bendahara. begini dia. Sekarang catat. Dia yang catat uang, gue yang cari uang. Dia catat uang sama Saya Martin ngabisin Sinaga. duit. Dan kayak ngabisin duitnya. Apa PI? Silakan Kak Ferry. Ya, teman-teman, terima kasih ya sudah berbagi kesempatan buat berbicara, buat ngobrol, buat berbagi perasaan. Sharing-sharing seperti ini tuh sebenarnya sharing power gitu. Maksudnya sharing love, sharing power, memberi cinta untuk bertahan, memberi kekuatan untuk bertahan. Mungkin bagi beberapa orang ini tuh bisa orang cepat beradaptasi. Bagi beberapa orang bisa dengan cepat mengubah ritme. Bagi beberapa orang bisa langsung punya kecepatan lari tadi ya. Tapi bagi beberapa orang perjalanan ini tuh tidak terlalu mudah misalkan begitu. Untuk orang-orang yang dalam proses kegagalan, penerimaan diri begitu ya. Lalu mencoba berdamai dengan hal-hal yang ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau lakukan, schedule gitu ya, yang udah kita susun gitu. Bagi beberapa orang tuh itu nggak mudah begitu ya. Meski memang di satu sisi enggak lah harus terus berjalan, betul gitu. Tapi bagi beberapa orang tuh nggak mudah. Karena itu kalau dibilang maraton, kalau kita mau jalan bersama, maka ya memang mau tidak mau kita memang harus berbagi cinta itu, berbagi kekuatan itu agar kita benar-benar bisa melangkah bersama. Kadang-kadang ya dalam kondisi COVID ini kan sebenarnya nggak cuma sakit pribadi, tapi sakit sosial kan. Karena kalau satu kena kan semua pada akhirnya juga kena gitu ya. Orang yang berani dengan orang yang takut bisa sama-sama terjangkit gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini yang terjadi kan justru bukan jalan bersama yang sering terjadi, bukan berbagi cinta dan berbagi kekuatan bersama, tetapi masih banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Sehingga orang-orang yang yang masih belum bisa berdamai dengan kondisi seperti ini ya makin masih tertinggal begitu ya, masih tertinggal gitu. Nah, buat saya apa yang teman-teman tadi katakan itu saya setuju gitu. Tapi ya pada akhirnya berbagi cinta dan berbagi kekuatan di dalam masa seperti sekarang ini, apalagi buat orang-orang kayak saya begitu ya, itu sangat berarti dan sangat berharga begitu. Gitu. Emang kamu kayak apa, Pe? Aku kan orang yang sulit untuk menerima perubahan itu secara cepat begitu. Aku kan evolusi, bukan revolusi. Tapi ada satu bahasa yang menarik loh dari dunia tentang ini, ada kaitannya dengan musik sih. Tapi yang ucapin ini si Ronald Reagan. Dia mengandaikan hidup itu sebagai sebuah musik. Apa pula lo ngarep banget. Itu resolusi yang nggak kesampaian itu. Iya, resolusi yang nggak kesampaian. Ini Ronald Reagan dia bilang gini nih. Hidup itu sebuah lagu hebat nan manis. Jadi mulailah mainkan lagu itu. Maksudnya dia mau bilang bahwa di dalam kehidupan ini ada banyak hari-hari baik yang dimana kita memang harus memberikan kemampuan terbaik di dalam perjalanan hari-hari baik itu, sehingga
tidak ada alasan untuk menyalahkan diri sendiri, tidak ada alasan juga untuk menyalahkan keadaan. Jadi sebagaimana kita memang menginginkan sebuah lagu yang hebat dan manis, mainkan itu dengan kemampuan terbaik mengisi hari-hari baik yang ada. Suaranya fals gimana? Ya, lebih baik diam. Lebih baik diam. Mungkin ini kali ya, bukan hasil akhirnya ya, tapi Betul. upayanya, Ya. prosesnya. Upayanya. Jadi biar fals nggak apa-apa ya. Fals nggak apa-apa, tapi kita mulai aja dulu, bangkit aja dulu. Iya, itu penting. Iya. Itu sih yang bisa kita lakukan sekarang ini gitu. Ya, setuju. Kalau fals bersama-sama nanti diajarkan supaya tidak fals. Itu tadi maraton itu. Tapi Iya betul. Betul. Atau falsnya bareng-bareng juga nggak apa-apa. Mereka nggak akan tahu kalau itu fals kan. Dia tetap jadi harmoni fals gitu ya. harmoni. Makin nih. Disonan. Ator Jo. Tapi kalau bersama dengan itu Yesus, yang terjadi itu yang terjadi di kita. Oke. Sama-sama fals lalu menganggap nggak fals. Merasa Semua merdu aja gitu ya. Rasa merdu. Itu kan sama dalam kehidupan sosial. Nggak apa-apa banyak orang melakukan kesalahan. Kalau semakin banyak yang lakukan, maka yang salah Yang nggak menjadi benar. tidak salah. Yang nggak benar. Betul. Yang nggak benar. Mantap. Jadi selain jalan bersama, dengar pelatih. Betul. Ngeri. Kalau suruh diam ya. Dia. Kalau lip sync aja ya lip sync Jo ya. Nah, itu juga penting di kita. Karena sekarang ini semua juga bikin diri pelatih gitu. Betul. Tidak ada yang mau mendengar pemimpin dalam situasi chaos. Semua memaksakan sudut pandang, memaksakan pemikirannya. Nah, itu juga yang akhirnya membuat kesulitan-kesulitan tambahan yang kita alami gitu. Betul. Jadi belajar juga mendengarkan coach. Luar biasa. Semoga semua obrolan kami ini bisa diresapi dengan baik oleh teman-teman sehingga teman-teman mampu menghadapi seluruh persoalan. Enggak seluruh sih. Ya. Satu persatu ya, one step at a time lah. Sabar, satu persatu gitu ya. Sampai mati. Ya. Tapi jangan mati konyol ya. Oke, teman-teman. Terima kasih kakak-kakak terbaik memang. Terima kakak-kakak kasih. panutan ini. Happy birthday Luar buat biasa Marinir. Happy Selamat birthday ulang juga tahun, Marinir. buat Blues. Ya. Selamat kasih. Berani luar biasa ya. Terima kasih Tuhan teman-teman. Tuhan sayang dan Closing berkati statement-nya. kita. Terima Closing kasih. statement-nya. Apa Terima tuh? kasih. Statementnya bisa dalam pantun. Terima kasih. Bapak pantun, Indonesia masih punya pantun. Silakan, Bapak. Ayo Dani. Oke. Ujung kata kalimat akhir. Tak sanggup lagi ini bibir. Sampai di sini Beta dan teman-teman bertutur bersama kedua host podcast tanpa podium yang tersohor. Kirain tersubur. Tersubur. Banyak. Demikianlah closing statement kita dari Bapak Pantun se-Indonesia. Yeay, teman-teman jangan lupa ya bahwa podcast tanpa podium episode baru sudah bisa didengar di Spotify setiap Rabu malam dan kemudian juga bisa disaksikan di channel YouTube podcast tanpa podium setiap atau mulai Sabtu malam. Dan jangan lupa juga cek update-nya di Instagram podcast tanpa podium. Lihat-lihat aja dulu, siapa tahu senang follow, lihat-lihat aja dulu YouTube-nya, siapa tahu senang terus subscribe. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kami nggak maksa ya teman-teman. Oke. Demikian berakhir sudah episode bersama Marinir tercinta. I miss you and happy birthday to you, Marinir. 2002 STFT Jakarta. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Kak Ferry. Saya Ferry pamit. Terima kasih. Bung Harli. Saya Harli pamit. Bye-bye. Hatur nuhun. Kak Semi.